Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahima Ahista, mahasiswi Prodi S1 Akuntansi dari kelas D dengan NIM A1 C020170 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal usaha penjualan kerajinan tas berbahan plastik daur ulang dari kelompok saya, kelompok G. Dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi makro Indonesia akhir-akhir ini, maka semakin cepat pula perputaran perdagangan antar individu, kelompok, perusahaan, serta yang tidak kalah penting yaitu pasar tradisional. Dan gejala tersebut tentunya harus diimbangi pula dengan perbaikan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun alam serta pendukungnya. Apabila mencermati dan memperhatikan keadaan tersebut, sebenarnya, dalam perubahan tersebut terdapat kesempatan bagi kita untuk berbuat sesuatu yang dapat membantu mempercepat perputaran roda ekonomi tersebut. Kesempatan di sini dapat kita terjemahkan sebagai hal yang mendasari saya untuk berbuat sesuatu yang dapat bermanfaat, baik pribadi, orang lain, maupun sekelompok masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Adapun salah satu hal yang dapat kita perbuat dalam hal ini adalah menciptakan atau membuat salah satu sarana pendukung dalam dunia perdagangan. Salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam dunia perdagangan tersebut yaitu tas plastik atau dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan nama tas kresek, di mana permintaan barang tersebut akhir-akhir ini cukup tinggi sehingga para distributor kewalahan memenuhi permintaan tersebut. Dan selain itu, dapat untuk memberdayakan sampah plastik yang berada di daerah lingkungan tersebut. Atas dasar itulah, saya memberanikan diri untuk mencoba menggandeng pihak lain untuk bekerja sama dalam pembuatan tas plastik tersebut. Dan dalam pembuatan tas plastik tersebut tidak menutup kemungkinan juga dibuat atau diproduksi barang-barang serumpun guna efisiensi mesin. Selanjutnya, tujuan dan manfaat usaha. Tujuan yang pertama di sini ada menciptakan usaha yang berkesinambungan sehingga memberikan keuntungan yang tinggi bagi pengelola dan berdaya saing nasional. Yang kedua ada menciptakan usaha yang sehat dan ramah lingkungan. Yang ketiga ada memberdayakan masyarakat yang ikut berpartisipasi. Lalu manfaatnya yang pertama ada manfaat usaha jenis ini dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumen dalam bidang kerajinan tas, sehingga mengurangi dan mengefisiensi sampah plastik. Lalu ada terciptanya peluang kerja bagi masyarakat yang ingin bergerak di bidang kerajinan tas. Dan yang terakhir ada membantu menambah wawasan dan ide kepada masyarakat untuk berani terjun dalam bisnis kerajinan tangan. Selanjutnya ada aspek produksi. Ada beberapa bahan dasar dan bahan baku yang kita butuhkan, seperti karung beras dan bungkus kopi yang harganya sekitar 300.000, lalu ada bahan penolong sekitar dengan kisaran harga 200.000 dan lem kaleng sebesar seharga 75.000. Lalu untuk peralatan penunjangnya ada mesin jahit yang seharga 1.450.000, rak tas yang seharga 750.000, papan landasan sebesar 450.000, dan pembungkus tas sebesar 200.000. Lalu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama ada produk. Produk harus memiliki beberapa keunikan dan ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, ada menampilkan motif bunga dan juga bintang yang unik pada anyaman plastik. Yang kedua, ada penambahan variasi dan bahan kain untuk memperkuat tas. Lalu ada jenis kain yang digunakan adalah jenis yang bagus sesuai dengan kebutuhan. Lalu memiliki banyak variasi warna dan bahan, karena dalam satu produk tas akan mempunyai 4 karakter yang berbeda. Yang terakhir ada mempunyai fungsional kebutuhan, misalnya tempat HP, laptop, tempat dompet, dan kebutuhan kosmetik wanita. Selanjutnya ada lokasi atau tempat penjualan. Membuat stand dengan menggunakan kendaraan bermotor di lokasi pusat oleh-oleh dan tempat perbelanjaan sentral, contohnya di Senggigi, Pantai Kuta, di Trawangan, dan tempat-tempat lokasi wisata lainnya. Lalu ada bekerja sama dengan kios penjual tas di daerah Mataram dan sekitarnya. Yang ketiga ada promosi. Kita promosi melalui brosur yang akan disebarkan di area perbelanjaan, komplek perumahan, dan lain-lain. Lalu ada mengikuti pameran yang ada di sini.
Lalu kita mengikuti pameran yang ada di Sidoarjo dan beberapa kota tetangga. Yang terakhir ada melalui online lewat beberapa sosial media, contohnya Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp. Lalu yang keempat ada harga produk. Memberikan harga yang cukup terjangkau bagi semua kalangan konsumen dengan harga berkisar antara Rp30.000 sampai Rp70.000 dan memberikan diskon untuk pemesanan di atas 10 buah. Yang terakhir ada laporan arus kas. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Misalnya, kita asumsikan dalam sebulan kita memproduksi sekitar 200 piece tas dengan harga 70.000. Jadi, kas yang diterima dari pelanggan sekitar 14 juta. Lalu, pembayaran kas untuk beban setelah dihitung sebesar 4.425.000. Jadi, arus kas bersih dari kegiatan operasi tersebut adalah 9.475.000. Selanjutnya ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Kita asumsikan kas yang diterima dari modal sebesar 15 juta. Lalu pembelian mesin jahit sebesar 1.450.000, pembelian rak tas sebesar 750.000, pembelian papan landas sebesar 450.000. Lalu arus kas bersih dari pendanaan sebesar 12.350.000. Setelah kita tambah dari arus kas bersih dari kegiatan operasi, total arus kas bersih sebesar 21.825.000. Sekian penjelasan dari proposal usaha kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.